Salah satu faktor besar yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya krisis lingkungan adalah sistem ekonomi dunia yang sekarang ini banyak digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Sistem ini menjadi dominan karena hampir semua negara menggunakan sistem ekonomi ini, termasuk negara kita. Termasuk juga negara-negara yang mengaku negara-negara Muslim. Sebenarnya hakikatnya adalah sebenarnya model sistem ini. Apa itu? Kapitalisme. Ya. Pada faktanya, banyak bukti menunjukkan bahwa sistem ini, sistem ekonomi global yang dominan ini, yaitu kapitalisme, memiliki kontribusi besar bagi munculnya krisis lingkungan. Ya, nah ini saya kira banyak bukti yang menunjukkan ini, ya, bahwa sistem kapitalisme itu merupakan landasan atau yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan yang kita rasakan sekarang ini, bahwa sistem ekonomi ini tidak ramah lingkungan, ya. Nah, karena memang karakter dari sistem ekonomi ini tidak ramah lingkungan, ya kan? Nah, pertanyaannya bagaimana bisa begitu? Bagaimana sistem kapitalisme ini bisa memberikan kontribusi besar bagi krisis lingkungan? Ada apa dengan kapitalisme sehingga sistem ini menjadi faktor yang memberi kontribusi besar bagi krisis lingkungan yang kita alami baik nasional atau global, ya kan? Inilah yang akan kita bahas di pertemuan ini, ya, untuk menambah penjelasan dari tadi sesi dari tambahan atas penjelasan atas sesi ke-1 tadi, ya. Oke. Supaya Anda bisa paham dan mudah, biasanya kita lebih paham kalau ada visual, ya. Saya akan gunakan slide supaya Anda bisa mengikutinya, ya. Ya, hari ini inilah topik kita, ekonomi modern dan lingkungan di pertemuan ke-9 sosiologi lingkungan, ya. Kita akan bahas sebuah sistem ekonomi global yang dianut oleh masyarakat modern sekarang, yaitu kapitalisme. Yang ternyata kapitalisme ini memiliki kontribusi besar bagi krisis lingkungannya. Ini saya ambil dari bukunya Fred McDuff and John Bellamy yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Lingkungan Hidup dan Kapitalisme, ya, oleh Margin Curie 2018. Kalau Anda mau lebih lanjut, silakan baca buku itu, ya. Oke, nah ini. Sistem ekonomi apa? Kalau kita memperhatikan sistem ekonomi yang ada sekarang ini di dunia, yang banyak digunakan oleh negara-negara, kita akan mendapati bahwa kita akan menunjuk kepada sebuah sistem yang paling dominan, yaitu kapitalisme. Ya. Mungkin Anda sering dengar kata kapitalis. Ya. Kapitalisme, orangnya kapitalis, sistemnya kapitalisme. Jadi orang yang melaksanakan sistem kapitalisme disebut kapitalis, gitu kan? Itu bisa pribadi atau kelompok atau negara. Jadi kalau Anda berprinsip memegang kepada kapitalisme, Anda menjadi seorang kapitalis. Apa itu kapitalisme atau capitalism dalam bahasa Inggris itu? Ialah an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. Nah, itu. Jadi kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan kepada kepemilikan pribadi. Ya, akumulasi kekayaan pribadi. Pengumpulan kekayaan pribadi. Nah, kekayaan dalam bentuk apa? Sarana-sarana produksi. Nah, sarana produksi itu banyak. Ada uang,
ada pabrik, ada mesin, dan sebagainya yang merupakan sarana produksi sebuah barang. Nah, tujuannya apa? And their operation for profit. Dan beroperasinya sistem ini tujuannya untuk memperoleh profit, untung, laba. Ya. Nah, jadi kapitalisme itu didasarkan kepada dua hal. Kalau Anda ingin mengetahui sistem ekonomi itu kapitalis atau bukan, lihat dua ciri ini yang paling gampang. Private ownership, kepemilikan pribadi, artinya akumulasi pengumpulan kekayaan untuk diri sendiri. Anda kalau berbisnis, dari tujuan Anda adalah untuk mengumpulkan kekayaan Anda secara pribadi, memperoleh kepemilikan pribadi terhadap harta itu, Anda ini termasuk kapitalis. Anda menggunakan sistem kapitalisme. Yang kedua, bukan cuma itu, profit. Anda berbisnis atau menjadi pengusaha tujuannya untuk mencari untung. Nah, itu kan. Jadi ini universal ya. Kebanyakan kita kan semua Anda menjadi pengusaha tujuannya tentu untuk memperoleh kekayaan pribadi, ya kan? Dan juga memperoleh keuntungan. Nah, ini dua ini yang utama nih. Nah, kaum kapitalis atau orang kaya, sejauh mana orang kapitalis atau orang kaya di dunia ini atau di Indonesia itu menguasai kekayaan. Nah, karena kapitalisme itu mementingkan pengumpulan kekayaan pribadi, maka kita akan melihat seberapa banyak mereka menguasai kekayaan. Nah, lihat dalam konteks dunia. Dalam konteks dunia, 2% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Jadi kan dunia itu banyak kekayaannya yang bisa bentuk uang, bisa bentuk kekayaan alam. Siapa yang menguasainya? Hanya 2% penduduk dunia yang menguasai setengah kekayaan dunia. Kekayaan yang ada di dunia ini setengahnya dikuasai oleh 2% saja. Orang-orang kaya, orang-orang kapitalis. Oke? Nah, 1% orang kaya di dunia memiliki 40% aset global, itu kan 40%. Jadi aset-aset global yang ada di dunia ini bisa dalam bentuk barang, uang dan sebagainya dikuasai oleh 1% saja. 40%-nya dikuasai oleh mereka yang 1% ini. Jadi 99% masyarakat di dunia memperebutkan hampir 60%. Bayangkan kalau sekarang di dunia ini ada 8 miliar penduduk bumi, maka 1% itu menguasai 40% kekayaan dunia. Kita nih berebut 99%. Tapi yang terjadi gap yang luar biasa. Setengah golongan bawah. Nah, kan ada golongan kaya, golongan menengah, golongan bawah. Nah, golongan bawah itu orang-orang miskin. Nah, mungkin termasuk kita ini. Setengahnya dari kita ini, golongan bawah ini, hanya menguasai 1% kekayaan dunia. Bayangkan. Jadi 1% kekayaan dunia itu kan kita perebutkan oleh setengah dari kita, orang-orang kurang bawah. Oke, sementara orang kaya yang 1% menguasai yang 40%. Nah, ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa terjadi penguasaan kekayaan dunia yang luar biasa, gap-nya luar biasa, yang dimana orang-orang kapitalis itu menguasai sebagian besar kekayaan dunia, yang jumlah mereka tidak lebih dari 2% penduduk dunia. Oke, nah ini fakta nih Anda harus tahu nih. Sisanya kita sebagai penduduk dunia yang 98% atau 99% itu memperebutkan setengahnya lagi. Bayangkan kita berebutnya. Di Amerika Serikat nih lebih jelas lagi. Di Amerika Serikat 1% orang kaya Amerika Serikat, termasuk Donald Trump, termasuk Mark Zuckerberg, termasuk Warren Buffett dan sebagainya, itu menguasai kekayaan negara 33%. Hampir 34% kekayaan negaranya harus dikuasai oleh satu orang. Maka yang 99% lagi memperebutkan yang hampir 65% itu. Maka muncul tuh di beberapa tahun terakhir ini gerakan 99% movement. Artinya
90% penduduk Amerika yang tidak menguasai kekayaan itu. Mereka menyerukan ketidakadilan ini, dan supaya orang-orang kaya itu juga mereka mau berbagi kekayaan bagi orang-orang lain, jangan dikuasai oleh mereka sendiri. 50% golongan terbawah, itu masyarakat bawah, memiliki hanya 2,5 kekayaan negara. Nah, bayangkan. Golongan bawahnya 50%-nya itu berebut kekayaan yang hanya 2,5%. Bayangkan kan. Kumaha di Indonesia? Wah, ya figurnya atau statistiknya juga tidak menyenangkan juga. Di Indonesia, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Hampir sama tuh dengan data global juga, sama di Amerika. 1% orang Indonesia kan berarti 270, berarti 1%-nya 270 juta sabaraha. Kan? Nah, 1%-nya aja. Itu sekitar berapa? 2 jutaan ya. 2,7 juta. Itu menguasai 50% aset nasional kita. Ini datanya dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2019. Jadi sekitar 2 juta orang di Indonesia itu menguasai 50% kekayaan Indonesia. Sisanya yang sekitar 270-an juta itu merebutkan 50%-nya lagi. Bayangkan kan, kuehnya sudah kecil diperebut oleh orang banyak. Maka yang dapatnya kecil-kecil. Banyak orang miskin, gitu kan. Tetap yang miskin. Nah, Indonesia juga begitu faktanya. Anda mungkin setiap tahun kalau baca majalah Forbes itu suka merilis 50 atau 500 orang terkaya di dunia, dan orang Indonesia selalu ada di situ. Siapa orang terkaya di Indonesia? Anda tahu nggak? Dan Anda berkontribusi terhadap kekayaan mereka. Anda yang suka merokok, ya, atau siapapun yang merokok itu menyumbang kekayaan bagi orang terkaya di Indonesia. Karena orang terkaya di Indonesia itu adalah pemilik rokok, baik itu Jarum dan Gudang Garam dan Sampurna itu. Nah, ironisnya yang para perokok itu orang-orang kecil. Benar tidak? Coba tukang beca, tukang ojek, masyarakat di kampung-kampung itu semua orang merokok kan, laki-laki kebanyakan. Nah, mereka itu senang aja mereka merokok. Tapi sebenarnya mereka sedang memberikan kekayaan mereka, memberikan tambahan kekayaan kepada para pengusaha rokok di Indonesia, sehingga mereka menjadi orang terkaya di Indonesia. Ya kan? Sementara rokok sendiri dampaknya secara kesehatan, ekonomi, dan ada fakta menunjukkan bahwa di Indonesia dari sejumlah perokok di Indonesia 30% penghasilan mereka untuk rokok. Sekali lagi, 30% penghasilan orang yang merokok di Indonesia atau kelas bawah itu 30% untuk udud. Jadi kalau penghasilan mereka 100.000 per hari, misalnya tukang ojek, 30.000 untuk udud, untuk rokok mereka pakai ketika mereka menunggu penumpang dan sebagainya, jadi pakai untuk merokok. Tapi ketika mereka tanya, Bapak kunaon anak Bapak tuh sekolah, tidak ada modalnya. Tapi ke rokok mah aya. Benar tak? Ironis. Nah, kembali lagi ke para penguasa ekonomi dunia itu dan nasional, dari mana kekayaan mereka itu? Jawabannya tadi itu. Dari mereka, dari sistem ekonomi yang mereka jalankan, di mana mereka adalah mengakumulasi kekayaan pribadi dan mencari profit. Dan ironisnya orang-orang miskin, orang-orang bawah itu termasuk pemberi kekayaan kepada mereka, karena mereka yang menjadi konsumen. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kaitannya antara kapitalisme dan krisis lingkungan. Seperti Anda ketahui, krisis lingkungannya sudah luar biasa, baik global dan nasional. Pertanyaannya, apakah ada faktor kontribusi yang diberikan oleh sistem ekonomi global ini terhadap krisis lingkungan? Jawabannya ya, definitely yes. Nah, bahwa kapitalisme merupakan faktor penyebab, salah satu faktor penyebab besar bagi munculnya krisis lingkungan, baik global dan nasional. Apa buktinya? Gitu kan. Satu, eksploitasi alam itu
di berbagai seluruh dunia itu dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan kapitalis global yang mereka sebut multinational corporation, perusahaan-perusahaan multinasional. Ya kan? Mereka tadi tuh sudah mereka jenuh pasarnya di dalam negeri, mereka ekspansi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia, buka cabang di Indonesia. Nah, karena mereka misalnya menjual, maka mereka memproduksi barang pasti ada bahan bakunya. Bahan bakunya naon? Ya dari negara-negara berkembang, kayu misalnya. Nah, curangnya mereka pengennya yang bahan mentahnya karena lebih murah. Nah, sekarang nih bagus nih presiden kita nih desisinya. Pemerintah kita tidak mau lagi menjual bahan baku nikel misalnya. Jokowi dimarahin banyak orang di dunia karena tidak mau ekspor nikel. Jokowi ingin diproduksi di sini nanti menjadi baterai dan sebagainya. Karena itu lebih menguntungkan negara kita. Kalau dijual nikelnya saja satu tonnya misalnya berapa puluh ratus dolar. Tapi kalau sudah menjadi produksi barang jadi, itu harganya menjadi sangat mahal dan menguntungkan banyak negara kita. Yang dieksploitasi bukan cuma alam, tapi juga orang. Nah, siapa buruh, para pekerja, ya kan? Perusahaan-perusahaan kapitalis itu tentu mereka akan menekan biaya dengan memberikan upah yang rendah kepada buruh, ya kan? Sering itu. Nah, kaum kapitalis ini bekerja ternyata melewati batas-batas daya dukung alam. Ya, kalau misalnya hutan, banyak hutan gundul, nah, di Indonesia juga nasional, di Indonesia karena memang mereka menggali sejauh yang mereka mampu melewati batas-batas daya dukung alam. Oke? Eksplorasi dan ekstraksi minyak bumi oleh perusahaan minyak besar dunia. Kan perusahaan minyak itu berasal dari barat. Ada Chevron yang dari Amerika atau Kanada. Di negara sini udah habis tuh minyaknya. Larinya kemana? Ke Timur Tengah, ke negara kita, dan sebagainya. Mereka bikin perusahaan, eksplorasi. Maka perusahaan-perusahaan yang dari British, misalnya dari Inggris, British Petroleum BP dan Shell dari Belanda, itu juga nggak ada yang digali di negaranya. Karena mereka tidak punya kekayaan minyak. Mereka larinya ke negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Asia seperti kita untuk menggali minyak. Ya. Karena tahu kalau efeknya menggali minyak kan luar biasa, kerusakan alam. Nah, contohnya adalah tumpahan minyak di laut. Nah, kan kalau membawa misalnya tanker minyak itu kan suka tumpah, ya, banyak faktornya, bocor dan sebagainya, sehingga kita melihat kalau tumpahan minyak terjadi di laut maka merusak ekosistem di laut, ya kan, karangnya rusak, ikannya hancur, burung-burung tidak bisa hidup dan sebagainya. Oke, nah gitu. Nah, kalau menggali laut, minyak di tengah laut pasti ada efek tumpahan minyaknya. Nah, hilangnya spesies ikan di laut tadi itu ada juga kawan Anda yang menyebutkan di situ. Nah, kita ini sekarang nih hanya tinggal kalau nggak salah 25% saja ikan yang ada di laut, 70% sudah rusak nih. Makanya Menteri yang kemarin tuh Susi Pujastuti dia sangat ketat mengenai ini, dia melindungi ikan-ikan kita. Tapi sayangnya dia mendapatkan tantangan luar biasa daripada pengusaha-pengusaha itu, termasuk politisi-politisi yang mendapat keuntungan. Penggantinya, Anda tahu sendiri ya, kumaha, malah dia menjadi bagian dari koruptor itu. Padahal dari sebuah partai yang katanya ketika kampanye, pimpinnya bilang, kalau ada anak buah saya yang korupsi, sendiri yang akan menghukumnya. Ya kan? Overfishing itu penangkap ikan berlebihan. Nah, ya ikan kita semakin berkurang, maka menteri yang kemarin itu, Susi itu, dia menangkapi kapal-kapal ikan asing yang masuk ke Indonesia. Mereka mencuri ikan tuh. Tapi mereka pinternya memakai bendera Indonesia, padahal negara itu adalah kapal-kapal asing, kapal-kapal dari Thailand, Filipina, Vietnam, Cina, ya, atau bekerja sama dengan para pengusaha kotor yang ada di Indonesia. Itu dihancurin sama Susi. Nah, tapi sekarang balik lagi deh. Deforestasi. Nah, sistem ekonomi kapitalis itu menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan. Jelas deh. Jangan jauh-jauh. Sawit. Kalau untuk membangun kebun sawit itu Anda harus membabat semua pohon-pohonnya supaya cek bahasa Sunda nama lenglang gitu kan, harus bersih sehingga spesies sawit bisa tumbuh dengan nyaman.
Berarti itu menghilangkan kayu-kayunya, menghilangkan pohon-pohon yang mungkin ada, dan juga keragaman hayati yang ada di hutan itu. Ya kan? Nah, itu. Dan Indonesia banyak diprotes mengenai sawit ini, ya. Tapi sekarang pemerintah mulai membenahi juga dalam pengaturan sawit ini. Saya kira ada arah yang positif ke arah sana. Juga sawit bukan cuma untuk digunakan untuk minyak, tapi juga untuk biofuel dan sebagainya, termasuk juga bahan campuran diesel dan juga pesawat terbang. Oke. Nah, mengapa kapitalisme menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan? Nah, ini terletak kepada karakter kapitalisme itu sendiri. Jawabannya, kapitalisme memiliki karakter yang mengarah kepada kerusakan lingkungan. Bukan cuma kerusakan lingkungan, tapi merusak hubungan sesama manusia. Dan merusak hubungan antara manusia dengan alam. Jadi, mengapa kapitalisme menjadi penyebab kerusakan lingkungan? Karena memang ada karakter dalam kapitalisme yang tidak ramah terhadap alam, yang tidak ramah terhadap sesama manusia, terhadap people, terhadap planet. Apa karakter itu? Pertama, kapitalisme itu punya karakter dorongan untuk tumbuh, growth dalam ekonomi itu, akumulasi kekayaan. Semakin banyak kekayaan, baik pribadi, kalau negara, kalau pribadi. Itu kan lihat kan kepada pengusaha kan, semakin banyak kekayaan mereka, baik dalam bentuk rumahnya, pabriknya, rekeningnya, dan sebagainya. Maka mereka menumbuh memang growth, pertumbuhan ekonomi mereka. Hari ini keuntungan mereka, tahun ini keuntungan mereka berapa persen ya? 5%, tahun depan pengen 10%. Nah, itu namanya pertumbuhan. Dan laba yang mereka cari, itu keuntungan, profit. Ini karakter profit ini menjadi intrinsik dalam kapitalisme. Jadi kalau bukan kapitalisme, itu kalau tidak mencari untung itu bukan kapitalisme. Nah, kedua, dalam sistem kapitalisme itu meniscayakan adanya perebutan bahan baku. Nah, karena harus memproduksi barang banyak tuh untuk dijual ke orang banyak, melalui industri, ke pabrik untuk memproduksi barang tertentu dengan sistem industrialisasi, maka perlu bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Dari negara-negara yang berkembang dan miskin. Kan negara-negara kalau itu perusahaan asing dari barat sudah tidak ada lagi bahan baku di negaranya, larinya kemana? Ke Afrika, ke Asia, ya, yang masih banyak bahan baku alamnya, hutannya, emasnya, tembaga, nikel dan sebagainya. Karena murah. Nah, itu. Kalaupun ada bahan baku di negara mereka sendiri udah sangat mahal. Larinya kemana? Ke negara miskin dan berkembang untuk menjadi bahan baku yang murah. Nah, karena tujuan itu, maka mereka mengeksploitasi alam, menggali tanahnya, misalnya Freeport dulu ya. Sekarang juga masih menggali tanah Papua untuk memperoleh emas dan tembaganya, kan? Gitu kan? Dan kalau hutannya hutan digunduli untuk jadi bahan sawit dan sebagainya. Oke. Kemudian karakter lain dari kapitalisme adalah mereka menginginkan biaya yang murah dengan membayar pekerja yang murah. Nah, buruh murah. Nah, makanya salah satu daya tarik kalau Anda ingin ada investasi asing, Anda bilang sama mereka, "Duh, sini biaya gaji buruhnya murah." Pasti datang tuh. Nah, itu yang dimainkan juga oleh Vietnam dan Cina. Ya, mereka berani membayar buruh yang murah, banyak tuh investasi masuk ke sana. Termasuk yang lari dari Indonesia. Karena dianggap Vietnam misalnya lebih murah biaya buruhnya. Apalagi di Cina. Nah, gitu kan. Itu banyak Apple misalnya yang produksi handphone yang mahal itu diproduksinya di Cina karena mereka melihat banyak akan untung lebih banyak karena mereka harus cuma mengeluarkan biaya buruh yang murah. Tapi dijual lagi ke negara mereka dengan sangat mahal. Juga pakaian yang diproduksi oleh di sana, misalnya produksi pakaian olahraga, Nike, Adidas, dan sebagainya. Itu termasuk diproduksi di Indonesia, misalkan sepatu itu. Kita tahu berapa buruh yang dihargai di Indonesia kan, tapi ketika dijual ke sana harganya ratusan dolar, ratusan euro, 200 euro dan sebagainya. Padahal buruh Indonesia banyak yang dibayar cuma $1 atau $2 per hari. Tapi dijual di sananya paling murah $200.
Nah, itu. Maka salah satu yang digunakan juga oleh pemerintah kita sekarang bilang nih mempermudah bisnis, termasuk juga buruh yang murah. Tapi sekarang mungkin Indonesia tidak lagi menjadi daya tarik dari segi buruh murah karena Vietnam jauh lebih murah. Ya, bagus dari situ dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah tidak menjual kemurahan buruh ya. Ekspansi pasar baru. Nah ini karakter kapitalisme itu. Mereka selalu mencari pasar baru. Kalau di negaranya sudah jenuh, tidak lagi produksi barang mereka berlebih dan ingin mencari untung lebih banyak, mereka jual ke negara lain, ya kan? Itu banyak tuh yang jauh-jauh nih, yang jauh-jauh. Carrefour itu sebuah produk supermarket yang ada di Perancis, sampai ke Indonesia. Siapa yang punyanya di Indonesia? Cara apa? Dibelinya oleh Pearl Tanjung melalui Trans Corporation itu. Yang sekarang kalau di Cipadung di kampus kita tuh ada Transmart Carrefour. Itu punyanya. Itu namanya Carrefour itu dari Perancis, tapi dimiliki oleh pengusaha Indonesia namanya Pearl Tanjung. Walmart itu sebuah swalayan yang besar di Amerika. Diproduksinya dari mana? Dari Cina barang-barangnya. Ya. Individualisme, nah ini karakter lain dari kapitalisme yang menjadi, karena mereka itu menekankan kepada individualisme. Pada sisi apa? Tadi tuh private ownership, kepemilikan barang pribadi. Jadi mereka terdorong untuk mengumpulkan harta, keuntungan, kekayaan untuk kepentingan pribadi. Apakah itu salah memiliki kekayaan pribadi? Tidak, tentu saja. Kita mempunyai hak pribadi, mempunyai kekayaan pribadi, barang-barang pribadi ya. Nah, tapi nanti ada tapinya. Nah, karena fokus kepada profit saja, kadang-kadang kepentingan pribadi ini lupa kepada yang tadi tuh, kepada people and planet. Yang terakhir, karena watak yang 4 tadi itu sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 sebelumnya, maka semuanya didasari oleh ada faktor lain yang sangat mendasari kapitalisme, ketamakan. Nah, ketamakan untuk apa? Ketamakan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyaknya, cari untung sebanyaknya. Capital accumulation, akumulasi kapital. Itu tuh ya. Ini semua adalah karakter dalam kapitalisme yang menjadi pendorong mengapa kapitalisme sebagai sistem global menjadi penyumbang besar munculnya krisis global dari segi lingkungan ya. Nah, juga tadi kan dari segi kapitalis, sekarang juga negara juga punya kontribusi terhadap krisis lingkungan. Nah, negara ini kebanyakan di dunia kan menganut sistem kapitalis juga, termasuk negara kita. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan kapitalisme ini, negara punya kewajiban dalam sistem kapitalisme mensupport sistem ekonomi ini untuk pertumbuhan, investasi dan sebagainya. Nah, jadi kapitalisme semakin punya peluang untuk berkembang dan kalau tidak dibatasi dan tidak dibuat kebijakan yang tepat, bisa semakin merusak lingkungan. Nah, dari segi lainnya bahwa terjadi pelemahan organisasi yang pro lingkungan. Nah, kan banyak organisasi pro lingkungan di negara, termasuk negara kita, tapi kebanyakan ini tidak bisa bergerak dengan baik. Karena dikooptasi oleh para pengusaha itu, dihalangi langkahnya, atau negara sendiri tidak peduli terhadap mereka. Ya. Kemudian ada juga kampanye, nah kampanye yang disebarkan oleh sekelompok tertentu, baik itu individu atau kelompok atau negara yang menyebarkan keraguan akan apa benar nih sudah terjadi kerusakan lingkungan gitu kan. Seperti kalau secara individu kita lihat Donald Trump itu. Dia bilang percaya ke global warming, bahwa dunia ini sedang mengalami penurunan kenaikan suhu. Dia bilang hoax tuh. Termasuk juga ada kelompok-kelompok ilmuwan yang mendukung itu. Nah, tentu saja ilmuwan yang kita sih patut ragukan ya. Ilmuwan pendukung kapitalis ada itu. Nah, disebarkanlah informasi keraguan kampanye bahwa ini bohong nih yang namanya global warming, bahwa dunia ini sedang mengalami kerusakan gitu. Nah, salah satunya melalui penelitian ilmiah
yang kadang-kadang dibiayai oleh kelompok kapitalis. Nah, seperti kasus rokok tuh, ada penemuan ilmiah yang menyatakan rokok itu tidak berbahaya. Ternyata peneliti ini dilakukan oleh ilmuwan yang dibiayai oleh perusahaan rokok. Tentu saja dia harus menemukan penelitian yang pro terhadap yang membiayai mereka. Ya, ini ilmuwan seperti ini ilmuwan yang tidak bagus ya. Donald Trump contohnya dia bilang climate change is mythical. Perubahan iklim itu mitos dia bilang. Non-existent, tidak ada. Or an expensive hoax yang mahal. Jadi ada individu pemimpin dunia yang tidak percaya terhadap krisis lingkungan. Perubahan iklim itu hoax saja. Maka nih kemarin kan ada pertemuan tuh perubahan iklim di Glasgow, tidak salah. Joe Biden nundutan gitu kan. Terus Donald Trump komentar, Biden saja merasa bosan dengan hoax tentang lingkungan. Gitu. Dia nyindir ya. Lalu, kalau Anda sudah mengerti bahwa kapitalisme itu punya kontribusi besar bagi kerusakan lingkungan, lalu dampaknya apa? Kan? Secara lingkungan, degradasi lingkungan semakin parah secara global. Karena apa? Kapitalisme menjadi sistem global, maka dampaknya juga global kan? Hampir semua negara menggunakan kapitalis sebagai sistem ekonomi mereka, maka dampaknya global. Hampir tidak ada negara yang tidak rusak karena memang penganut sistem global kapitalis. 70% kerusakan lingkungan di Indonesia akibat pertambangan oleh kapitalis pengusaha. Nah, seperti pertemuan kita yang kedua atau pertama, bahwa pertambangan atau mining itu punya kontribusi 70% kerusakan alam di Indonesia. Siapa pelakunya? Itu kapitalis, para pengusaha. Nah, kadang-kadang di situ juga kapitalis yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pengusaha-pengusaha lokal. Banyak itu kalau Anda pergi ke Kalimantan tuh banyak raja-raja di sana. Mereka pengusaha batu bara. Ya, Anda mungkin ada berita kemarin salah satu tokoh batu bara terbesar di Kalimantan Selatan yang pabriknya diresmikan oleh Jokowi. Sebenarnya dari situ saya kira kurang bagus ya, karena pengusaha itu punya reputasi tidak bagus ya. Tapi Jokowi tertarik juga untuk meresmikan karena pabrik yang dia bangun itu memproduksi biodiesel kalau nggak salah. Ya. Tapi banyak pengusaha-pengusaha yang di batu bara, emas dan sebagainya itu yang merusak lingkungan. Secara sosial, kelas bawah atau miskin paling terkena. Nah ini. Tadi secara lingkungan, ternyata dampaknya bukan cuma kepada lingkungan, tapi dampak kepada manusianya. Siapa yang paling terkena dampaknya? Adalah manusia kelas bawah, kelas miskin. Ya. Jadi karena orang-orang miskin itu tinggalnya kan di daerah yang apa adanya, di sekitar pabrik, di sekitar sungai, mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena mungkin tidak punya uang untuk pindah. Maka mereka paling terkena ketika hutannya, ketika airnya rusak oleh pabrik, ketika udaranya kotor, mereka diam aja di situ kan tidak bisa pindah atau mungkin tidak mau pindah. Kalau orang-orang kayanya mereka tinggal di kota, di daerah-daerah yang justru lebih aman. Kalau di Bandung mereka tinggal di daerah Punclut, di daerah yang utara itu di bawah Gunung Manglayang, lebih sejuk lagi. Kalau di Bogor mereka lari ke puncak orang-orang kayanya, gitu kan? Nah, kelas atas kumaha? Para pemilik kapital itu, ya mereka tidak terpengaruh oleh perubahan kerusakan alam itu dan dampak yang oleh kelompok sosial terbawah itu. Dan mereka punya duit kok. Kalau sakit mereka bisa berobat. Kalau mereka bisa bangun rumah di tempat yang aman, ya kan? Mereka bisa pergi ke luar negeri yang lebih bagus dan sebagainya, ya kan? Nah, negara kapitalis dan persoalan lingkungan hidup. Nah, di sini kita melihat juga negara punya peranan besar bagi kerusakan lingkungan yang dimainkan oleh kapitalisme. Karena memang peran pemerintah itu sangat signifikan bagi kapitalisme. Nah, kewajiban pemerintah itu membantu dunia bisnis dan perusahaan. Nah, dipermudah tuh usaha-usahanya.
investasi mudah dan sebagainya, maka memudahkan ini akan semakin menumbuhkan kapitalisme. Pemerintah juga berperan membantu korporasi untuk tumbuh mengekspor, kemudian juga ekspansi ke luar negeri. Nah, itu kan. Nah, oke. Kita lihat tuh, Indonesia mungkin belum bisa mengekspor ke luar negeri, tapi banyak kedatangan perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia. Sistem pemerintahan pendidikan, ini dari konsep pendidikan, bahwa pemerintah juga punya andil besar bagi tumbuhnya kerusakan lingkungan karena memang pendidikan kita itu tidak pro terhadap lingkungan. Diarahkan kemana? Industry oriented. Artinya pendidikan kita itu diarahkannya kemana? Diarahkannya kepada industri. Kalau kita bicara industri berarti ya kapitalisme. Produksi barang sebanyak-banyaknya untuk konsumen orang banyak. Di situ berperan kapitalis. Coba Anda lihat, SMK kan banyak di Indonesia. Tujuannya apa sih? Nggak jauh tuh ke industri, itu mereka jadi pekerja dan sebagainya, gitu kan. Jadi industri oriented, termasuk nih kampus nih yang mengkhawatirkan juga. Kampus kita dituntut untuk menghasilkan misalnya para dosen penelitian yang pro terhadap industri dan dunia usaha. Susah itu, ya. Dalam banyak hal mungkin tidak matching. Nah, ini ada yang mesti dibenahi dalam dunia pendidikan kita. Jangan terlalu industry oriented. Ya, kan. Ini bisa menyumbang terjadinya krisis lingkungan lebih parah. Juga ada kolusi kepentingan bisnis, politik, dan hukum melalui lobbying di parlemen. Nah, salah satu penyebab rusaknya lingkungan itu ada ini. Ada kong kali kong antara pebisnis, ahli politikus, dan para penegak hukum. Supaya bisnis-bisnis para pengusaha ini tetap berjalan dengan kapitalisme, sehingga untuk menguntungkan mereka. Di mana mungkin dilaksanakan secara resmi dengan menciptakan peraturan atau undang-undang yang pro terhadap kapitalis. Ciptakan undang-undang yang tidak mengganggu atau merusak kepentingan kapitalis. Ya. Melakukan lobbying terhadap para anggota parlemen supaya tidak menghasilkan peraturan atau undang-undang yang mengganggu kepentingan para kapitalis. Nah, contohnya apa? Sampai sekarang tuh belum jadi-jadi itu peraturan pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok dengan harga minimal 50.000. Itu salah satu lobbynya, salah satu halnya karena memang lobby dari para pengusaha rokok. Ya. Kemudian juga pemerintah memperhatikan para pengusaha tembakau yang kecil-kecil itu. Itu berhasil tuh sampai sekarang mungkin tidak bisa harga rokok 50.000. Rokok sekarang ada 10.000, bahkan iklan rokok itu dengan harganya sekarang menunjukkan bahwa rokok murah keneh gitu. Jadi silahkan udud gitu. Nah, gitu kan. Jadi tidak sampai 50.000, sekarang rokok masih 10.000-an, nah, paling mahal 20.000, silakan, tidak perlu khawatir. Nah, maka mereka menyimpan harganya itu kan. Lihat kan banner-banner yang mereka kampanyekan iklan rokok itu. Kan lebih parah lagi, rokok itu di depan kasir gitu kan. Nah, ini tidak pernah terjadi di negara maju. Indonesia ini sangat liberal dari segi itu. Kalau Anda belanja di Belanda misalnya di supermarket atau di Australia, nggak ada rokok dijual di kasir itu, nggak ada. Rokok itu disimpan di sebuah lemari yang tertutup yang tidak transparan. Kalau Anda mau beli rokok harus bilang rokok gitu. Dalam beberapa kasus Anda ditanya juga umurnya nggak sabaraha 18 tahun apa belum? Kayak gitu. Di Indonesia masa awal bisa mulai udut ya. Hebat. Kapitalisme dan kemakmuran. Nah, kapitalisme itu kan menjanjikan kemakmuran tuh, ya. Ternyata ilusi kemakmuran yang dibuat oleh kapitalisme itu. Sampai sekarang tidak pernah terjadi kemakmuran yang dijanjikan oleh kapitalisme. Paham developmentalisme yang kita pelajari di minggu lalu itu ternyata tidak pernah bisa memenuhi janjinya bahwa akan terjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Trickle down effect itu bahwa keuntungan ke komunitas ke bawah itu tidak pernah terjadi. Ilusi kemakmuran. Tidak ada itu namanya 3P. Nah, ini yang paling tadi itu.
people, profit, and planet. 3 tungku. 1 people, 1 profit, 1 people, 1 planet. Nggak pernah terwujud karena yang fokus kepada profit saja. People-nya masih terdapat ketidakadilan sosial. Planetnya semakin rusak. Nah, ini penting tuh. Prinsip pembangunan yang betul itu adalah 3 tungku tadi. People, profit, people. Anda boleh mencari profit. Tapi Anda tidak boleh lupa kepada orang. Mereka punya haknya, mereka masih sejahtera, dan juga Anda mesti menjaga lingkungan, yaitu planet kita. Yang fakta yang terjadi sekarang hanya 1 P saja, P yang pertama, yaitu profit. People-nya dan planetnya terabaikan. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap ya uraian saya ini mengenai kapitalisme sebagai sistem global yang punya kontribusi besar bagi kerusakan lingkungan. Ya, silakan Anda kalau bertanya, ada waktu.